Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak TV di sini. Ada yang tahu kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, benar. Kali ini kita akan membahas tentang tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, yakni tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang tahu apa sih sebutan dari cara melindungi diri dengan lingkungannya? Ada yang tahu? Melindungi diri atau menyesuaikan diri, ada yang tahu? Apa itu sebutannya? Ya, benar sekali, adaptasi. Atau mungkin ada yang tadi masih salah dalam menjawabnya. Tidak masalah, di sini kita akan membahasnya secara tuntas. Kita simak dengan baik ya. Cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi hewan itu sangat bermacam-macam loh adik-adik. Kalian pasti tahu kan? Tetapi tujuannya tetap satu, yakni untuk bertahan hidup atau melindungi dirinya dari serangan musuh atau predator. Tidak hanya pada manusia dan juga tumbuhan, hewan juga memiliki caranya tersendiri untuk melindungi dirinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau adaptasi tadi. Nah, berikut penjelasannya akan kakak jelaskan dengan sangat jelas. Maka simak dengan baik ya. Nah, hewan yang pertama yakni hiena. Ada yang tahu hiena itu seperti apa? Nah, bentuknya seperti gambar di sini ya. Hiena itu seperti macan atau harimau, atau seperti kucing tetapi ukurannya lebih besar ya adik-adik. Nah, hiena ini menyesuaikan diri atau melindungi dirinya dengan cara hidup bergerombol dan bersatu dengan kawanannya. Jadi, jika ada musuh yang ingin mendekat, mereka tidak berani karena melihat hiena yang bergerombol tadi. Kan jumlahnya banyak, sehingga musuh tadi tidak ingin menyerangnya. Hewan yang kedua yakni belalang sembah. Ada yang tahu gimana bentuk dari belalang sembah? Bentuknya seperti ini ya adik-adik. Belalang sembah itu mirip seperti walang sangit. Ada yang tahu seperti apa walang sangit? Nah, walang sangit itu seperti ini. Mirip kan dengan belalang sembah tadi? Nah, cara menyesuaikan dirinya sama, yakni dengan cara berkamuflase. Berkamuflase itu adalah hewan menyesuaikan diri dengan tempat yang ia berada. Jadi, contohnya tadi walang sangit berwarna hijau, maka walang sangit akan sering hinggap pada daun yang berwarna hijau. Hal ini karena walang sangit ingin melindungi dirinya dari serangan musuh. Hewan yang ketiga yakni bunglon. Kalian pasti tahu kan adik-adik bagaimana bentuk dari bunglon? Nah, bagi yang belum tahu, bentuk bunglon itu seperti ini. Udah tahu kan bagaimana bentuk dari bunglon? Nah, cara bunglon untuk menyesuaikan diri atau adaptasi yakni dengan cara mimikri. Apa sih mimikri itu? Ada yang tahu? Kakak TV jelaskan ya. Mimikri itu adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan cara merubah warna tubuhnya sesuai dengan ia berada. Misalnya, bunglon berada di atas kayu. Warna kayu kan warna coklat. Nah, jika bunglon hinggap di atas kayu, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna coklat. Berbeda lagi kalau bunglon hinggap pada rerumputan, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, begitulah adik-adik cara bunglon untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan yang keempat yakni cicak. Pasti kalian tahu dong bagaimana bentuk dari cicak? Ya,
Cicak biasanya menempel pada dinding rumah kalian yang biasanya makan nyamuk di rumah kalian. Nah, kalau yang belum tahu bagaimana bentuknya cicak, maka kalian bisa melihat pada gambar ini. Nah, cicak menyesuaikan diri dengan cara autotomi. Ada yang tahu apa itu autotomi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Autotomi adalah memutuskan bagian tubuhnya. Nah, untuk cicak, bagian yang diputuskan atau dilepaskan adalah ekornya. Sama halnya seperti hewan kadal. Kadal juga memutuskan ekornya apabila merasa terancam atau diserang oleh musuhnya. Nah, inilah cara cicak dan kadal untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya. Hewan yang kelima yakni terenggiling. Ada yang pernah dengar atau yang pernah tahu bagaimana bentuk terenggiling itu? Atau kalian baru dengar sebutan dari terenggiling? Nah, bentuk dari terenggiling itu seperti ini adik-adik. Nah, terenggiling itu bentuknya hampir sama seperti musang. Hanya saja terenggiling memiliki kulit yang amat keras. Nah, dengan kulitnya itu terenggiling menyesuaikan diri atau melindungi diri dengan lingkungannya. Apabila merasa terancam, terenggiling akan menggulungkan dirinya dan membentuk seperti lingkaran. Nah, dengan begitu musuh tidak akan bisa menyerangnya adik-adik. Contohnya seperti hewan buas yang ingin menggigitnya, maka tidak akan bisa karena kulitnya yang keras tadi. Terenggiling ini kan menggulungkan diri, sama seperti hewan lainnya seperti lipan dan juga kaki seribu. Hewan yang keenam yakni cumi-cumi. Kalian pasti tahu kan cumi-cumi itu seperti apa? Seperti ini. Cumi-cumi memiliki kaki-kaki kecil di bawahnya adik-adik. Nah, cumi-cumi menyesuaikan dirinya dengan cara mengeluarkan tinta hitam dari dalam tubuhnya. Nah, jadi misalnya cumi-cumi lagi berenang. Nah, tiba-tiba ada musuh yang mendekatinya atau predator yang mendekatinya. Maka dengan sigap cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitam dari tubuhnya. Dengan begitu musuh akan terkelabui dengan tinta hitam tadi. Cumi-cumi pun bisa melarikan diri dan tidak jadi diserang oleh musuhnya. Nah, cara ini sama seperti cara dari hewan gurita. Nah, ini gurita. Hewan yang ketujuh yakni unta. Kalian pasti pernah melihatnya kan, entah secara langsung atau di televisi. Nah, unta ini hidup di gurun pasir adik-adik, sehingga cara unta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah dengan menyimpan cadangan makanan. Di mana sih unta menyimpan cadangan makanan itu? Ada yang tahu? Di mana? Ya, benar sekali. Di punuknya. Di punuk unta terdapat lengkukan seperti ini kan yang besar. Nah, di situ tempat unta menyimpan cadangan makanannya untuk bertahan hidup di padang pasir yang sangat luas dan panas. Hewan yang kedelapan yakni bebek. Wah, kalau kali ini pasti kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk dari bebek? Seperti ini. Bebek menyesuaikan diri dengan cara memiliki selaput pada kakinya. Jadi adik-adik, pada kaki bebek di sela-selanya itu terdapat selaput untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bebek biasanya kan hidup di rawa atau di sungai. Nah, agar mudah untuk mencari makanan, maka bebek memiliki selaput pada sela-sela kakinya. Dengan begitu, bebek bisa berenang di air atau di rawa tanpa tenggelam. Hewan yang ke-9 yakni siput. Nah, pasti kalian tahu kan seperti apa siput?
Siput itu bekicot itulah adik-adik, bentuknya seperti ini. Nah, bekicot atau siput menyesuaikan dirinya dengan cara memiliki cangkang yang keras. Cangkang tersebut digunakan oleh bekicot atau siput sebagai rumah dan sebagai tempat untuk berlindung. Dengan cangkang yang keras, maka musuh tidak akan mudah menyerangnya. Nah, cara menyesuaikan diri ini sama seperti hewan lain, seperti keong, lalu kura-kura, dan lain sebagainya. Mereka sama-sama memiliki cangkang yang keras yang mereka gunakan sebagai rumah sekaligus untuk melindungi dirinya. Hewan yang ke-10 atau hewan yang terakhir yakni landak. Nah, landak menyesuaikan diri atau melindungi diri dengan cara memiliki tubuh yang berduri. Nah, duri-duri pada landak itu sangat keras dan sangat tajam loh adik-adik. Bagaimana sih bentuk landak itu? Seperti ini. Nah, dari duri-duri ini apabila terkena kulit maka akan sakit sekali. Ini adalah cara landak untuk melindungi dirinya. Sama seperti hewan lain yang ada di laut, yakni apa? Hayo, ada yang tahu hewan apa itu? Tidak tahu? Baik, Kakak Tio akan beritahu ya. Hewan itu namanya adalah bulu babi. Bagi yang belum tahu bagaimana bentuknya, itu seperti ini. Bulu babi ini sama seperti landak adik-adik, menyesuaikan diri dan melindungi diri dengan duri yang ada di tubuhnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana cara-cara hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan melindungi dirinya di lingkungannya. Semoga apa yang Kakak Tiwi jelaskan dapat menambah pengetahuan adik-adik dengan sangat luas ya adik-adik, dan semoga bermanfaat juga untuk adik-adik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.